yang paling mudah mencegah yang berangkat unprocedural lewat perbatasan, lewat mana, Dumai, Riau, Kepri, Kalbar dan sebagainya. Yang kedua bahkan Bandara Jakarta kita cegah. Tapi saya bilang sama teman-teman tim saya, pencegahan itu targetnya bukan mencegah, bukan orang yang mau bekerja ini. Target kita adalah pemain di belakangnya harus dicari. Jadi saya kalau mencegah itu selalu saya minta kepada teman-teman saya yang ada yang polisi, ya, cari yang ininya, caloknya, pemainnya. Nah itu yang sedang kita lakukan. Yang kedua, kita sedang menyisir betul pemain ini sesungguhnya siapa. Apakah orang per orang, apakah perusahaan pengiriman, atau oknum lembaga pelatihan, atau mungkin ada sindikasi besar. Stand by. On the record. Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record. Dan tahukah Sobat Antara kalau di tahun 2025 ini pemerintah menargetkan gitu ya untuk bisa mengirim pekerja migran Indonesia, dan isu soal pekerja migran tentunya ini menjadi isu yang selalu hangat dan juga selalu menarik untuk kita bahas. Untuk itu kita akan ngobrol langsung dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Apa kabarnya Pak Karding? Baik Mbak Wanti. Baik, terima kasih banyak dan selamat datang di podcast Antara on the record. Satu kehormatan bisa hadir di podcast Antara ini. Tentunya kehormatan buat saya dan buat Antara juga dong Pak Menteri. Pak Menteri, kita ngobrolin soal pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Ini kan isu yang penting begitu ya Pak Menteri. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian P2MI. Sebelumnya kita punya BP2MI berbentuk badan gitu ya. Sebetulnya dari perubahan ini, transformasi yang ingin dihadirkan itu apa sih? Jadi kalau lihat dari awal, sebelumnya ini adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, badan ini dulu itu berada di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja, suburusan tenaga kerja bagian luar negeri. Jadi di sana dia jadi salah satu direktur, ya. Nah, di era Presiden Prabowo, kami diminta untuk atau beliau meminta untuk mendorong agar badan ini bertransformasi menjadi kementerian, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi, kenapa harus jadi kementerian? Kira-kira gitu kan ya pertanyaannya. Yang pertama bahwa soal pekerja migran ini masalah yang kompleks. Kemudian yang kedua masalah yang menyangkut dengan martabat, kehidupan, masalah perut, urusan pekerjaan, dan juga sesungguhnya punya potensi bagus ke depan. Apa potensinya? Kalau melihat persebaran datanya, potensinya adalah paling tidak kita dengan menempatkan warga negara kita bekerja di luar negeri, maka kemudian banyak hal yang bisa terbantu di dalam negeri. Pengangguran bisa berkurang, pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung itu. Kita bicara devisa mungkin juga. Devisanya besar. Devisa besar artinya uang masuk ke Indonesia besar. Itu juga akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Pemerataan ekonomi kita dan segalanya. Nah, jadi itu salah satu, sehingga karena PM ini potensial, maka kemudian dirasa perlu oleh Presiden Prabowo untuk mendorong agar tata kelolanya
jauh lebih bagus dan berkualitas. Kalau dulu dia badan itu kan artinya pelaksana kebijakan-kebijakan kementerian. Nah, kalau sekarang dia jadi kementerian sekaligus badan. Oke. Jadi Nah, dengan sendirinya artinya apa? Seluruh terkait dengan pekerja migran Indonesia tidak lagi diurus oleh bagian atau suburusan, yes. tetapi dia fokus mulai ngurus dari hulu sampai kemudian ke hilir. Sesuai dengan amanat undang-undang. Oke. Jadi kementerian ini kita harapkan terjadi peningkatan kualitas tata kelola daripada pekerja migran Indonesia ke depan. Iya, berarti in general nih Pak Menteri bahwa ada upaya untuk meningkatkan lagi perlindungan bagi WNI di luar negeri khususnya yang menjadi pekerja migran gitu ya. Dan tadi kalau saya highlight juga Pak Menteri bicara soal adanya peningkatan atau penambahan devisa juga. Ini kan juga menjadi pesan penting dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto begitu ya, bahwa di satu sisi pelindungannya memang harus terus dimaksimalkan, kemudian di sisi lain peningkatan devisanya juga ikut ditingkatkan gitu ya. Upaya strategisnya seperti apa? Jadi gini ya, Undang-Undang 18 2017 yang menjadi tools kita bergerak ini, itu mengamanatkan bahwa pekerja migran Indonesia itu harus dilindungi sebelum dia berangkat, ketika dia di luar negeri penempatan, ketika dia pulang bersama keluarganya. Perlindungannya apa saja? Hukum, sosial, ekonomi. Nah, jadi tiga itu. Nah, oleh karena itu sebagai kementerian yang oleh Pak Prabowo diberi 2 mandat besar. Mandat pertama itu adalah, jadi saya itu waktu dipanggil ke Kertanegara, 2 hal yang disampaikan Pak Prabowo ke saya. 1 itu adalah tolong diminimalisir, dipastikan jangan sampai pekerja kita yang bekerja di luar itu mengalami eksploitasi, perlakuan tidak adil, dan juga human trafficking. Itu 1. Itu artinya apa? Beliau menginginkan harus dengan kementerian ini, baik dengan sendiri maupun bersama-sama, dengan undang-undang yang ada, memastikan bahwa tidak boleh ada kejadian apapun yang ada di luar, atau paling tidak dikurangi. Karena sebelumnya memang kejadiannya, kasusnya banyak. Itu di perlindungan. Yang kedua, beliau meminta saya untuk kalau bisa ini devisanya ditambah dengan cara memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga vokasi, termasuk Dikdasmen, Saintek, itu perlu Tapi yang sebenarnya yang dimaksud oleh beliau ini, ya ini kan potensinya ada. Jadi devisa yang masuk ke Indonesia setahun kemarin saja dari pekerja migran Indonesia itu 251 triliun. Itu artinya dibanding dengan migas kita nomor 2. Penghasil devisa seluruh ini nomor 2-nya adalah pekerja migran Indonesia. Nah, dari sinilah 2 inilah yang menjadi yang kita turunkan menjadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis, aktivitas dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks perlindungan ini memang masalah klasik yang memang harus kita tangani, karena itu kewajiban kita melindungi warga negara kita, ya kan? Pasal 27 semua konstitusi kita mengatur itulah. Nah, intinya bahwa kami harus menciptakan satu model sistem agar jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di luar negeri. Apa yang kami lakukan? Yang pertama, kita identifikasi masalah utama orang mengalami masalah di luar negeri ini apa. Rupanya kesimpulan kita, masalahnya adalah karena dia berangkat secara ilegal. Non-prosedural. Jadi jumlah yang non-prosedural
Di luar negeri, kalau data survei Bank Dunia itu 4,7 juta di tahun 2017. 2017. Ini Berarti sudah 7 tahun yang lalu. Iya. Nah, Dan mungkin angkanya bisa lebih besar daripada itu atau gimana? bisa lebih besar. Hmm. Yang kedua, yang prosedur sendiri sudah 5 juta sendiri. Hmm. 5,3, 5,4. Berdasarkan data kami yang ada di Cisco. Nah, yang unprocedural ini, bahkan yang prosedural sekalipun, rata-rata itu kalau lihat komposisi tenaga kerja kita, itu adalah 80% domestik. Pekerja domestik begitu. Dan 70%-nya itu diantaranya perempuan. Ya. Dari data ini menunjukkan bahwa ini rentan. Tapi kesimpulan utamanya, yang banyak mengalami eksploitasi, kekerasan, tidak digaji, itu rata-rata yang berangkat tidak prosedural atau ilegal. Kenapa? Karena negara tidak punya data tentang mereka. Ya. Mereka keluar begitu saja. Betul. Ya kan? Tidak secara resmi begitu. Karena ya. mereka keluar begitu saja, kita tidak tahu dia bekerjanya apa, bekerjanya di mana, perlindungannya kayak apa, kontrak kerjanya seperti apa, janji yang disampaikan itu dilaksanakan atau tidak. Nah, ini masalah utamanya di situ. Jadi kalau mau melakukan perlindungan yang baik terhadap pekerja migran Indonesia, yang harus dibenahi pertama adalah kita pastikan bahwa seluruh orang yang bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan prosedur. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa masalah orang kena masalah banyak itu? Rata-rata karena dia tidak di sana, dia berangkat aja tanpa skill atau skill yang rendah. Ya. Skill yang rendah. Apa skill yang rendah itu? Ya dia modalnya modal nekat kan? Kena pengaruh sama calo atau omong-omong tetangga, atau sekarang juga sudah lebih modern, ada yang lewat medsos, ya itu mereka berangkat nekat dengan pola calo. Bisa jadi sejak awal paspornya udah dipalsukan, ya toh. Sejak awal dia sudah terjebak utang piutang karena harus berangkat, harus bayar dan sebagainya. Nah itulah nanti jadi lingkaran setan yang terus menekan dia sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, oleh karena itu ke depan kita harus memastikan ada satu ekosistem peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh negara bersama dengan pihak lain, yang memastikan bahwa semua orang yang berangkat selain prosedural dia harus punya skill. Skill apa aja? Jadi skill itu kan artinya keahlian. Keahlian itu kan jabatan kerjanya banyak. Asisten rumah tangga juga keahlian. Nah dia disebut keahlian kenapa? Karena dia disertifikasi. Kalau disertifikasi dia dihargai di sana. Dia jadi formal. Tapi kalau dia tidak disertifikasi, maka pemberi kerja itu menggaji sesuai dengan seleranya dia sendiri aja. Apalagi kalau udah ditadai sama calo-calo di sana, calo di sini udah dimainkan, di sana dimainkan lagi. Yang menarik adalah soal calo juga nih Pak Menteri. Pak Menteri dari tadi menyinggung beberapa kali soal calo. Bagaimana calo juga mempengaruhi banyaknya PMI non prosedural begitu ya yang berangkat keluar Indonesia. Mumpung ada Pak Menteri, saya juga mau cerita bahwa mengenai calo ini Antara dan saya waktu itu pernah sempat liputan mengenai pekerja migran Indonesia ke daerah, kita sebutnya kantong mungkin ya Pak Menteri ya. Iya. Daerah mana Di tuh? daerah Kupang. NTT. Tenggara Timur begitu. NTT termasuk nomor 6. Nomor 6 terbesar begitu ya. Penempatan. Ketika di sana kami bertemu dengan keluarga korban dari PMI yang ketika kembali sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi keluarganya bercerita bahwa iya dia bisa pergi ke Malaysia, waktu itu kebetulan negaranya Malaysia, adalah karena diajak oleh calo yang pendekatannya adalah melalui hubungan kekasih begitu Pak Menteri. Ini kan berarti
calo begitu sudah menginfiltrate begitu Iya, dalam iya, iya. ya di kehidupan Modusnya itu masyarakat. pasti modus itu. Betul, modusnya sudah sepersonal itu ya. Pak Menteri kalau melihat calo-calo yang masih berkeliaran banyak begitu di Indonesia untuk menjaring para calon pekerja migran yang bahkan non prosedural, melihatnya seperti apa sih Pak Menteri? Kalau saya ya secara pribadi memang harus hilang mereka. Ya. Harus hilang, harus kita hilangkan. Mhm. Kalau tidak, masalah perlindungan di PMI kita nggak akan pernah selesai. Nah, caranya gimana? Kami sendiri sekarang sedang membentuk namanya tim reaksi cepat. Oke, Nah, seperti tim apa tuh reaksi Menteri? cepat ini bekerja sama dengan lintas lembaga, polisi, imigrasi, bahkan tentara, angkatan laut dan sebagainya. Itu kita berusaha yang paling mudah mencegah yang berangkat unprocedural lewat perbatasan, lewat mana, Dumai, apa namanya, Riau, Kepri, Kalbar dan sebagainya. Yang kedua bahkan Bandara Jakarta kita cegah. Tapi saya bilang sama teman-teman tim saya, pencegahan itu targetnya bukan mencegah, bukan orang yang mau bekerja ini. Oke. Target kita adalah pemain di belakangnya harus dicari. Jadi saya kalau mencegah itu selalu saya minta kepada teman-teman saya yang ada yang polisi ya, cari yang ininya, caloknya, pemainnya. Nah itu juga itu yang sedang kita lakukan. Yang kedua kita sedang menyisir betul pemain ini sesungguhnya siapa. Apakah orang per orang, apakah perusahaan pengiriman, atau oknum lembaga pelatihan, atau mungkin ada sindikasi besar, ada jaringan sendiri gitu jaringan yang kuat di beberapa daerah. Nah ini kami tentu tidak bisa sendiri, kami butuh teman-teman polisi, kami butuh yang lain. Nah, kalau prinsipnya secara komitmen, kalau kami punya datanya pasti akan kami maksimumkan, karena ini masalah utamanya di sini salah satunya. Terkait dengan keterlibatan oknum tadi Pak Menteri juga sempat mention gitu ya. Pak Menteri bisa menyatakan bahwa ini memang ada oknumkah yang terlibat misalnya gitu ya? Kalau itu oknum dari saya pastikan di zaman saya nggak saya kasih ampun. Ya. Pecat di tempat. Pecat di tempat. Bukan hanya pecat. Kalau dia ada bukti, saya bawa ke ranah hukum. Karena itu kriminal. Nggak ada ampun. Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman. Ini nggak ada ampun. Karena Anda bicara perlindungan, belain orang. Kalau masih mau terima sogokan, kalau masih mau terlibat begitu ya dalam bawa hal itu. Tangan, bohong itu nggak mungkin. Tapi tantangannya apa sih Pak Menteri ketika mungkin kita bicara soal calo dari orang luar begitu dengan oknum yang ada di lingkungan untuk melindungi sebetulnya ya para PMI ini. Tantangannya seperti apa yang Pak Menteri bisa dapatkan? Kita sebenarnya kalau tahu datanya aja, yang penting kita hajar aja dan ada bukti. Saya ini rahasia tapi harus saya buka. Beberapa yang terindikasi dan ada bukti udah saya minta dihukum. Ada itu. Ini dari dalam kementerian sendiri. Dari dalam. Kalau yang membawa unprocedural itu, udah berapa orang yang tersangka. Dan saya tidak hanya ngawal sampai tersangka, sampai pengadilan suruh kawal supaya hukumannya sesuai dengan undang-undang yang paling tinggi, supaya ada efek jerahnya ya. Itu yang saya lakukan dari sisi itu. Dan di sisi lain Pak Menteri, selain kita mungkin antisipasinya melalui pemberantasan para calo bagi PMI non prosedural ini, mungkin ada juga yang berpendapat atau yang testimoni dari para PMI, apalagi yang di daerah begitu ya. Ini prosesnya kalau resmi bisa ribet. Ribet, makan uang cukup banyak mungkin begitu ya dari prosesnya. Kemudian waktunya juga cukup lama. Mungkin calo menawarkan cepat,
mudah kita urusin semua, Ya, ya ada tapi DP tentu lagi. saja, ya tapi tentu saja kan yang harus dikorbankan adalah bisa sampai nyawa sendiri, Ya, begitu ya Pak Menteri. yaitu Tapi yang untuk promosikan bahwa jalur resmi ini nyaman loh gitu. satu begini, itu pasti kita lakukan. Mhm. Tapi yang lagi menjadi barang introspeksi kami, Ya. saya lagi mempelajari alur pelayanannya. Mulai dari orang menjadi calon PMI Oke. pertama, lalu sampai dia berangkat itu alurnya apa aja. Mhm. Kemungkinan dia diambil uangnya di mana. Oh ya. Nah, yang nggak penting-penting kami mau potong. Saya pengen PM ini jadi pengaruh utamaan. Orang tahu dulu soal PMI ini. Lalu yang kedua, tahap berikutnya, kita harus memaksimumkan kampanye soal PMI aman di daerah-daerah kantong. Ya. Daerah kantong itu mana? Jawa, semua Jawa. Ya. Kemudian NTB, Lampung, ya itulah NTT. Kan sebenarnya nggak banyak, tinggal kita ini aja. Kita fokus di situ. Oke. Nah, makanya kami bangun kerjasama misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Pemda, ya. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Desa. Nah, saya pengen itu nanti peran-peran Pemda juga terlibat di dalam menjaga warganya dan mengedukasi warganya soal bagaimana berangkat itu caranya seperti apa. Dan sebenarnya tidak sulit juga sih. Dan kalau lewat resmi pasti pungutan tidak ada. Ya, itu. Ya, yang kedua dia aman karena negara Tahu, paham mereka dan pasti melindungi mereka. Jadi yang ketiga memang syarat sebelum berangkat itu ada beberapa yang wajib ada. Misalnya dia harus izin orang tua atau wali. Lalu kemudian dia harus juga sepengetahuan kepala desa. Nah, biasanya kan berangkatnya izin ke Jakarta, di Jakarta dia berangkat. Betul. Nah, kan gitu kan. Kan nggak perlu izin kepala desa tuh. Yang kedua kan orang itu sebenarnya untuk kebaikan mereka sebelum berangkat dicek dulu kontrak kerjanya kayak apa ini. Ya. Dia keahliannya kayak apa. Dia sehat nggak secara jasmani dan rohani. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi merunut dengan melindungi dulu yang di dalam negeri, tepatnya sebelum berangkat begitu. Atau yang kita gagalkan itu, udah nanti masih mau kerja keluar nggak? Masih Pak, udah kita urus itu. Nah, kamu lewat perusahaan ini, kamu ini di sini dulu, gitu itu. Tapi ini kan orang banyak ya, orang puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi tidak boleh parsial begini penanganannya. Nah, kita harus bangun ekosistem pelatihannya yang bagus, ekosistem perlindungannya yang benar, ekosistem penempatannya yang bagus. Itu yang harus kita bangun, PR ke depan. Iya. Dan dalam membangun ini, upaya yang saat ini dilakukan seperti apa untuk meningkatkan skill set dari para kalau PMI sekarang yang penting saya pemetaan dulu. 425 ini target kita ke depan. 425.000 ini berangkat dari mana? Kemana? Pekerjaannya apa? Ya kan? Nah, saya bekerja sama dengan semua lembaga yang ada, termasuk dengan swasta, memetakan. Misalnya permintaan paling banyak jabatan kerja apa? Jabatan kerjanya misalnya nurse. Oke ya, nurse di Jepang. Nanti kami akan siapkan. Kami nurse ini ambil dari SMK mana? Sekolah perawat mana? Atau dinas kesehatan mana? Atau rumah sakit mana? Itu yang kita konsolidasi. Jadi skill set itu yang menyesuaikan dengan demand ya? Iya. Jadi kurikulumnya kita sesuaikan permintaan negara tujuan. Dan kita pengen lembaga-lembaga pelatihan ini hanya fokus pada 1, 2, 3 pekerjaan dan 1, 2 negara aja, jangan banyak-banyak negara, supaya bisa links
and match-nya dapat. Mhm. Nah itu yang kita sedang lakukan sekarang. Makanya kami kerjasama dengan Dikdasmen. Ya, Kan mereka punya SMK berapa betul. berapa ribu tuh. Mhm. Sekolah vokasi. Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Perikanan. Mereka punya balai-balai besar. Kami bekerja sama dengan Naker. Ya, Mereka ya. punya BLK besar-besar. Mhm. Mhm. Jadi di pelatihan itu nanti kita akan 4 hal harus ada itu. Ya, oke, yaitu Pak. Yang tadi dia harus punya skill, Mhm. dia punya kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa. Nanti kalau dia jadi perikanan disuruh tarik diulur. Kan jadi masalah kan, berantem kan. Lalu yang ketiga soal mental, Mhm. yang keempat soal literasi budaya di negara orang. Hmm. Supaya enggak problem. Oke. Ya, itu yang sedang kita siapkan dan mereka tersertifikasi di pelatihan itu nanti. Ini untuk secara spesifik menempatkan 425.000 PMI, sementara di tahun lalu kan hampir setengahnya lebih begitu ya, Kemarin 257.000 ya. 297. Iya. Upaya yang paling besar dan strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian P2MI apa aja sih, Pak Menteri? Ya, yang pertama memperkuat membuka kerjasama bilateral Mhm. dengan negara-negara yang butuh banyak tenaga kerja. Oke. Pertama sasaran empuk ini Jepang, Hmm. ya. Yang kedua Arab. Arab ini udah berubah perlindungannya. Saya udah ketemu Menteri Tenaga Kerjanya, mereka rupanya dengan perubahan di Arab ini juga banyak berubah. Oke. Mereka sudah kelasnya, kualitasnya udah hampir sama dengan cita-cita kita soal pelindungan. Mhm. Konsepnya mirip sama dengan Indonesia. Filipina saja di sana itu terbesar sekarang ngirim ke Arab ya. Hmm. Nah, jadi enggak apa-apa, Arab kita buka lagi, kemudian Jepang kita maksimumkan, Eropa kita maksimumkan, Korea kita maksimumkan, Malaysia kalau bisa kita tambah, dan beberapa negara Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, semua ini, Oman, kita kirim semua aja. Dengan target bahwa jangan semuanya domestic worker. Itu dia. Kita mulai meningkat. Oke. Dari 80% misalnya jadi 60%, 70% gitu, itu dulu lah, pelan-pelan lah. Iya, iya. Yang penting kita pastikan jangan banyak korban. Ya. Jangan banyak menjadi masalah. Jadi upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu ya Pak Menteri adalah bisa berangkat menjadi PMI secara prosedural Ya, yang harusnya sudah lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih cepat ya sekarang prosedural, prosesnya. punya skill, Mhm. mengerti bahasa, mentalnya bagus. Ya. Insya Allah kalau ini terpenuhi maka berangkat migran pulang jadi juragan. Itu keren. Berangkat migran Pulang pulang jadi jadi juragan. Inspiratif pastinya. Iya. Itu yang kita harapkan bersama Pak Menteri, dan tentunya kita berharap juga pelayanan pelindungan yang diberikan oleh kementerian, oleh pemerintah juga semakin bisa menyeluruh begitu ya, Iya. dan juga semakin bisa meningkat. Terima kasih banyak Makasih. Pak Menteri untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini Thank you. kita bicara banyak hal ya soal Iya, pelindungan iya. PMI dan Masih kurang. masih kurang ya. Iya. Kita bisa ngobrol di lain Ya, waktu. nanti lain waktu. Pasti. Terima kasih banyak sekali lagi Makasih ya. untuk Pak Menteri dan pemirsa Antara. Itulah ngobrol soal pelindungan pekerja migran Indonesia bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Qadir Karding, dan kita akan ketemu lagi di podcast Antara berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV Indonesia. Saya Suwanti pamit, sampai jumpa.